Di rumah ini, aku laki-laki sendirian. Sejak aku menikah sama istriku dan tinggal di rumahnya mertuaku. Hanya aku yang laki-laki sendirian. Bapak, mertuaku sudah meninggal dunia di saat aku sama istri baru setahun menikah. Dan sejak saat itu, ibu mertuaku jadi janda. Kisahku ini terjadi di saat aku sudah 4 tahun menikah sama istri dan punya 1 anak yang masih balita. Anak pertamaku juga perempuan, sehingga meski ada anggota keluarga baru, tetap saja hanya aku satu-satunya laki-laki di rumah ini. Selain aku dan istri serta ibu mertuaku, di rumah ibu mertuaku juga ada 2 adiknya istriku, yang satu masih SMP dan satu lagi baru lulus SMA. Kedua, adik iparku pun semuanya perempuan, karena memang mertuaku nggak punya anak laki-laki. Ditambah lagi, setahun yang lalu, kakak perempuan istriku ikut pindah ke rumah ibu mertuaku. Kakak iparku itu baru saja bercerai dengan suaminya saat itu, dan memutuskan pulang ke rumah ibu mertuaku. Bukan hanya itu, ibu mertuaku juga memiliki seorang pembantu rumah tangga yang juga perempuan. Sehingga kata ibu mertuaku kepadaku, aku ini paling gagah dan tampan di rumahnya, sebab yang lainnya cantik karena perempuan. Sebagai satu-satunya laki-laki di rumah ini, tentu saja tugas dan tanggung jawabku jadi menumpuk di rumah ini. Aku harus bisa menjadi kepala keluarga, menggantikan bapak mertuaku, dan aku juga harus bertanggung jawab mengerjakan semua kerjaan laki-laki di rumah ini. Terkadang capek juga sih. Sebagai laki-laki sendirian, aku harus bekerja cari nafkah, dan pulangnya pun harus nyapu halaman dan pekarangan. Aku juga punya tugas rutin, ngisi galon air, ganti tabung gas, dan mengurusi listrik dan lampu atau barang elektronik lainnya di rumah ini. Belum lagi saat musim hujan datang, aku harus memastikan rumah nggak ada yang bocor. Pokoknya, aku jadi sibuk sekali sebagai satu-satunya laki-laki di rumah ini. Aku juga kadang-kadang harus nganter jemput adik iparku atau kakak iparku ketika mereka minta diantar belanja atau bepergian. Namun, aku bahagia dan senang menjalani hidupku di rumah ini karena aku merasa jadi sangat disayang dan dibutuhkan oleh ibu mertuaku. Pernah suatu kali, istriku bilang padaku, sebaiknya kita pindah saja ke rumah sendiri. Kasihan aku kalau harus capek ngurusin semuanya. Tanggung jawab kamu sebagai suami bukan hanya untuk istri dan anakmu, Mas. Adek gak mau kamu kecapekan ngurusin ibu dan saudara-saudaraku, kata istriku. Namun ku jawab, gak apa-apa, Dek. Lagian kalau gak ada Mas di rumah ini, kasihan ibu kamu kesulitan ngurus rumah segini, gedenya lantai 2 lagi. Balasku. Lalu kata istriku, ya sudah, kalau kamu gak keberatan, Mas. Adek sebenarnya malah senang, karena di rumah ini kamu tuh paling disayang dan dibutuhkan, kata istriku. Padahal, aku tahu sebenarnya istriku juga gak mau pindah rumah. Soalnya, istriku itu orangnya agak malas. Mana mau dia ngurusin suami dan anaknya sendirian. Sementara, di rumah ibunya, ada kakak dan adiknya yang membantunya ngurusin anak kami yang masih balita, juga terkadang ngurusin diriku. Karena di rumah mertuaku ada bibik yang bekerja sebagai pembantu, istriku jadi merasa bagaikan ratu yang gak perlu repot kerja, semua sudah tersedia, ada yang nyuci kan, ada juga yang masakin. Kisahku ini dimulai ketika aku lambat laun, mulai membandingkan sikap istri dengan ibu mertua dan 3 iparku. Kalau aku bilang, di antara saudaranya, istriku ini memang paling manis wajahnya, meski hampir mirip semua cantik-cantik. Hanya saja, istriku paling langsing dan kurus dibanding ibu mertuaku, 2 adiknya, dan juga kakak perempuannya. Dari sinilah aku mulai percaya apa kata orang. Jika setelah tahun ketiga atau keempat pernikahan, pasti akan muncul godaan dan ujian untuk seorang suami atau istri.
Namun, godaan dan ujian yang kualami dalam hidupku justru datang dari ibu mertuaku dan saudara istriku, bukan dari wanita lain di luaran. Mungkin karena sudah sekian lama tinggal satu atap, istriku jadi menganggap biasa saja jika ibunya dan saudara-saudaranya akrab dan sangat dekat sama aku. Tapi, tanpa disadari istriku, kedekatanku dengan ibu mertua dan kakak ipar serta adik iparku mulai berubah menjadi sebuah kedekatan yang sangat pribadi. Awalnya, hal itu juga yang aku khawatirkan. Sebab selama ini, ibu mertuaku sudah menunjukkan sikap yang aneh terhadapku. Setelah 2 tahun bapak mertuaku meninggal dunia, ibu memang jadi sering berkeluh kesah dan curhat sama aku tentang masalah pendidikan 2 adik iparku. Kata ibu mertuaku, karena anaknya itu perempuan dan sudah tumbuh remaja, aku harus menjaga adik-adik iparku menggantikan peran bapak mertuaku. Apalagi di saat kakak perempuan istriku kembali ke rumah ini, karena bercerai dengan suami, ibu tak ingin 2 anaknya yang SMP dan baru lulus SMA kelak mendapat laki-laki yang gak bertanggung jawab seperti mantan suami kakak iparku itu. Padahal namanya anak muda zaman sekarang kan malah gak suka kalau hidupnya terlalu diatur dan dibatasin. Jadi, ibu mertua nyuruh aku menjaga kedua adik iparku itu supaya nggak salah pergaulan. Mereka juga nggak boleh berpacaran selagi belum selesai sekolahnya. Lalu ku bilang, "Maaf bu, tapi apa ibu lupa saya dan istri saya juga kan menikah muda gara-gara sebuah kecelakaan dan istri saya halimun duluan," kataku. Ibu mertuaku menjawab, "Iya, kalau kamu kan beda. Walaupun kamu sama istrimu kecelakaan, tapi kamu bertanggung jawab banget sama anak dan istri." Ibu rasa sangat susah loh di zaman kayak gini nih bisa dapetin lelaki kayak kamu. Makanya putri ibu beruntung sekali punya suami seperti kamu, balas ibu mertuaku. Semuanya memang berawal dari curhat biasa antara ibu mertua dengan menantunya. Awalnya, ibu pasti menungguku pulang lembur kerja di malam hari. Ibu mertua sengaja ngajak aku bicara di malam hari, ketika istri dan anakku, serta isi rumah lainnya sudah pada tidur. Alasan ibu mertuaku supaya jangan didengar sama adik dan kakak iparku, sebab kami kan membahas masalah mereka. Biasanya, kami hanya ngobrol beberapa menit, sembari aku menikmati secangkir kopi yang dibuatkan ibu mertuaku. Namun lama-kelamaan, ibu mertua seperti merasa nyaman dan nyambung kalau ngobrol sama aku. Beliau juga nggak sungkan lagi memanggilku untuk menemaninya ngobrol di kamarnya. Seperti malam itu, aku baru saja selesai menunaikan kewajiban bersama istriku. Jam 11 malam, tiba-tiba ibu mertuaku mengetuk kamar kami. Untung saja aku sama istri sudah selesai, dan anak kami pun sudah tidur. Kalau tidak, kan bisa malu juga ketahuan sama ibu mertua. Kata ibu mertuaku pada istriku, "Ibu, pinjam suamimu sebentar ya nak. Ada hal yang penting tentang adik-adikmu yang ingin sekali ibu bahas sama suamimu. Sebab bagaimanapun suamimu kan sudah ibu anggap sebagai kepala keluarga yang menggantikan tanggung jawab mendiang ayahmu nak," kata ibu mertuaku. Istriku yang saat itu emang sudah ngantuk dan capek setelah kami melaksanakan kewajiban, akhirnya menjawab kepada ibu mertuaku. Kata istriku, "Iya bu, ajak-ajak suami saya bicara. Saya ngantuk bu, nggak bisa ikutan ngobrol." "Saya mau tidur, karena besok juga harus ke kantor pagi-pagi," sahut istriku yang sudah ngantuk sekali. Aku lalu keluar dan mengikuti langkah ibu mertuaku. Kukira ibu mau ngobrol di ruang keluarga atau di meja makan dapur seperti biasa sambil bikinkan aku kopi. Tapi langkah ibu mertuaku malah naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Lalu kutanya, "Ibu, mau bicara di mana bu? Kok malah ke kamar atas?" Ibu mertuaku malah tersenyum sambil menggandeng tanganku dan berkata,
Sudah nak, kita bicara di kamar ibu saja. Ibu sudah siapkan kopi kok untukmu di kamar ibu. Lagian kalau di dapur, ibu takutnya bibi pembantu jadi kebangun dan mendengar pembicaraan kita karena kamarnya kan dekat dengan dapur nak, kata ibu mertuaku. Mendengar penjelasan ibu, aku rasa masuk akal juga. Jadi kuturuti saja langkah ibu mertuaku yang menuntunku masuk ke dalam kamarnya. Jujur saja, aku baru pertama kali masuk ke kamar ibu mertuaku dan kulihat kamarnya memang sangat rapi dan wangi. Tidak seperti kamarku dan istriku yang selalu berantakan, karena anak kami suka bermain di kamar, dan istriku memang malas beres-beres kamarnya. Duduk dulu deh nak, ibu tutup dulu pintunya ya, kata ibu mertuaku sambil melangkahkan menutup pintu. Aku duduk di tepi pembaringan, kulihat ibu mertuaku sedikit berbeda penampilannya malam itu. Mungkin karena sudah malam dan mau istirahat, dia nggak memakai gamis dan hijabnya lagi. Ibu mertuaku mengenakan gaun tidur lumayan pendek di atas lututnya. Dan yang membuat aku jadi gagal fokus, bahan gaunnya kupikir terlalu tipis dan lumayan transparan. Apalagi saat ibu menutup pintu dan terbiasa sinar lampu dari luar, aku jadi bisa membayangkan pemandangan indah yang sedikit kelihatan transparan darinya. Ibu mertuaku mengambilkan kopi di meja lalu memberikan padaku, dan beliau ikutan duduk di tepi pembaringan. Ngopi dulu, nah biar rileks ngobrol sama ibu, katanya sambil melempar senyuman manisnya. Makasih bu, tumben ibu mengajak saya bicara di kamar. Sepertinya ada yang sangat penting bu, tanyaku setelah menyeruput kopi. Namun saat itu ibu gak menjawab pertanyaanku. Beliau malah menggeser duduknya lebih dekat denganku sambil menatapku. Aku heran dengan sikap ibu mertuaku, tapi dalam hati aku juga berharap kalau saja ibu mertuaku bersedia membuat senang hatiku. Bu, apa yang mau kita bicarakan sebenarnya? Tanyaku kembali. Kamu apa nggak bosan dan capek nak? Kalau kita membicarakan masalah adik iparmu dan kakak iparmu, juga masalah di rumah ini yang selalu serius. Apa kamu nggak ingin sekali-kali kita nggak usah membahas yang rumit dan bikin pusing? Ibu mertuaku malah balik bertanya seperti itu. Iya, namanya hidup kan, ada saja masalah yang bikin capek pikiran dan bikin pusing bu. Tapi selama ini, saya senang saja kok kalau bisa berbagi cerita sama ibu, balasku. Saat itulah, suasana seperti mulai mencair dan sangat berubah di antara kami. Sebab, wajah cantik ibu mertuaku seketika nampak bersedih dengan mata berkaca-kaca. Kata beliau, seandainya bapaknya istrimu masih ada Yana, tentu kamu gak perlu repot ngurusin rumah ini. Kamu bisa menjalani rumah tanggamu dengan istri dan anakmu secara wajar di rumah kalian sendiri. Makasih ya nak, kamu sudah menjadi menantu yang baik untuk ibu. Dan maaf juga kalau selama ini ibu dan saudara iparmu selalu merepotkanmu nak, kata ibu mertuaku. Aku tak kuasa melihat kesedihan dan haru di wajah ibu mertuaku, karena aku jadi ingat dengan mendiang ibu kandungku yang sudah lama tiada. Secara spontan kuulurkan tanganku melingkar padanya. Aku ingin membuat batin ibu mertuaku merasa nyaman dengan peyukan hangatku. Ibu, jangan bersedih bu. Saya selama ini bahagia kok bisa tinggal bersama ibu di rumah ini. Saya ucapkan terima kasih juga karena ibu sudah menjadi mertua paling baik untuk saya, balasku. Malam itu untuk pertama kalinya, aku dan ibu mertuaku tidak membicarakan atau membahas masalah anak-anaknya. Kami malah larut dan mulai membahas perasaan yang tercipta di antara kami, menantu dan ibu mertuanya. Aku saat itu berdebar ketika ibu mertua mengatakan sesuatu yang sulit aku percaya. Aku tak pernah membayangkan kalau ibu mertuaku menginginkan sesuatu dari diriku. Beliau menatapku dengan sorot mata yang membuat jiwaku gelisah.
lalu berkata padaku dengan suara lirih, "Kamu mau kan, Nak, menerima tanggung jawab menggantikan kewajiban mendiang bapaknya istrimu?" bisiknya. Aku bimbang untuk menjawab pertanyaan yang rumit dari ibu mertuaku. Tapi belum sempat aku menjawabnya, ibu mertua sudah lebih dulu meyakinkan diriku. "Kamu diam saja ya, Nak. Biarlah malam ini ibu yang lebih banyak bicara untukmu," katanya semakin lirih. Entah apa yang ada dalam benak ibu mertuaku malam itu, yang jelas aku merasa saat itulah pertama kalinya ibu mertuaku benar-benar baik padaku. Dengan lembut dan sangat telaten sebagai seorang ibu, beliau langsung saja melakukan hal yang sangat menyenangkan batinku. "Bu, apakah ini bukan sebuah kebaikan yang berlebihan? Sebab istri saya pun tak pernah menyenangkan hati saya seperti ini," tanyaku. Aku hanya bisa menatap ke langit-langit kamar saat itu, sedangkan ibu mertuaku semakin menunduk dan tak mau menjawab pertanyaanku. Ibu mertuaku memang masih nampak cantik di usianya yang menginjak 46 tahun. Wajahnya memang hampir mirip dengan anak-anaknya termasuk istriku. Namun, rambut ibu mertuaku sangat hitam dan panjang terawat mirip iklan sampo zaman dulu. Bisa kurasakan rambutnya sangat lembut dan berkilau ketika kuusap rambut ibu mertuaku yang menunduk di depanku. Sejenak ibu berhenti bicara. Dia menoleh mendongak menatap wajahku, lalu melempar senyuman paling manis padaku. "Kamu gak menyangka ya, kalau ibu bisa memberimu sesuatu yang lebih menyenangkan dari istrimu, Nak?" tanyanya seperti menggoda keteguhan imanku. Ku bilang, "Iya, Bu. Tapi apa saya pantas dan berhak menerima semua ini, Bu?" tanyaku kembali. "Sudahlah, Nak. Ibu hanya ingin membuat kamu merasa berharga di rumah ini. Kamu sudah melakukan tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga, menggantikan mendiang bapak mertuamu. Dan sekarang, ibu harus memberikan kewajiban ibu untuk menyenangkan batinmu, Nak," balas ibu mertuaku. Tak terasa sambil kami tetap melanjutkan obrolan dan pembicaraan, semua tugas dan kewajiban yang tak seharusnya kami laksanakan, akhirnya terlaksana seluruhnya. Setelah semua obrolan kami selesai, ibu mertuaku kembali mengucapkan terima kasih dan aku pun mengatakan hal yang sama pada beliau. Sejak saat itu, kehidupan di rumah ibu mertuaku terasa semakin indah dan berwarna. Walau hanya aku laki-laki sendirian di sini, tapi kujalani saja dengan hati yang bahagia. Selain semakin akrab dengan ibu mertuaku, setelah kakak perempuan istriku pindah ke rumah ini, aku pun mulai akrab dengan kakak iparku. Usia kakak iparku 28 tahun atau 2 tahun lebih tua dariku dan juga istriku yang merupakan adiknya. Tadinya, aku agak sungkan kalau mau menyapa kakak iparku, soalnya sejak tinggal di sini, orangnya kelihatan sangat tertutup dan jarang mau berkumpul sama ibu dan adik-adiknya. Setiap hari, kakak iparku lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengurung diri di kamarnya. Paling, kalaupun keluar hanya untuk makan saja, atau ketika beli bakso atau jajanan lainnya, setelah itu pasti kembali mengurung diri di kamar. Suatu malam, ibu mertuaku memanggilku lagi, dan kami berbicara seperti biasanya di kamar atas. Ya, seperti yang sudah pernah terjadi, setiap kali ngobrol berdua sama ibu mertuaku, kami selalu kembali. Seperti itu memberikan tugas dan kewajiban kami, sebelum akhirnya kembali ngobrol seperti biasa. Kata ibu mertuaku saat itu, "Ibu kok jadi khawatir sama kakaknya istrimu ya, Nak? Setiap hari kerjanya mengurung diri saja di kamar," kata beliau. Ku bilang, "Ya wajarlah, Bu. Kakak kan baru saja berpisah dengan suami dan pasti masih belum bisa move on dengan kegagalan rumah tangganya," jawabku. Lalu kata ibu, "Coba kamu bantu ibu mencarikan solusi supaya kakak iparmu itu bisa ceria kembali seperti dulu, Nak."
Bagaimanapun, ibu kan pernah juga mengalami berpisah dengan suami, meskipun bukan bercerai, tapi suami ibu meninggal. Namun, tetap saja sebagai sesama wanita, ibu bisa merasakan perasaan yang dirasakan sama kakak ipar Muna. Jelas ibu mertuaku. Baik bu, mulai besok saya akan mencoba menghibur kakak ipar saya supaya bisa melupakan masalah rumah tangganya bu, kataku. Tapi sekarang sudah larut malam bu, saya harus kembali ke kamar bersama anak dan istri saya. Apakah ibu masih ingin berbicara lagi sama saya bu? Tanyaku. Ibu mertuaku cuma tersenyum dan beliau mengerlingkan satu mata cantiknya padaku. Kamu kayak beneran aja mau langsung kembali ke kamarmu. Biasanya juga kamu yang minta lagi sama ibu, kata ibu mertuaku sambil kembali menarik tanganku. Aku sendiri gak paham dengan apa yang terjadi sama diriku. Kok bisa-bisanya aku mau saja setiap kali ibu mertuaku membuat senang hatiku seperti itu. Iya deh bu, kita bicarakan semuanya sekali lagi ya bu, hehehe, balasku. Beberapa hari setelah itu, aku jadi memikirkan kakak iparku. Kupikir kasihan juga, kakak iparku masih sangat cantik, tapi harus mengurung diri hanya karena perceraian dengan mantan suaminya. Padahal kalau dipikir, pasti akan ada banyak lelaki yang lebih baik yang akan mendekati dan ingin menikah dengan kakak iparku, walau statusnya kini sudah menjanda. Malam itu, ketika kakak iparku mengambil makan di dapur, aku sengaja menyusulnya supaya punya kesempatan untuk bicara dengannya. Aku bilang, makan yang banyak kak, biar semakin gendut. Makan tidur lama-lama makin gendut kayak badut. Mendengar ucapanku, kakak ipar malah melotot kepadaku. Aku jadi kaget, takutnya dia gak senang dengan candaanku. Namun setelah melotot, dia malah mulai tersenyum padaku sambil berkata, biarin saja gendut, aku emang pingin jadi gendut banget daripada kurus kering kayak istrimu. Ketusnya namun dengan wajah yang tersenyum. Ku jawab, ya enak kan juga kurus kayak istri saya kak. Jadi gampang untuk digendong kemana-mana, balasku. Ih, mana bisa gitu? Di mana-mana tuh lebih enak yang gendut, lebih berasa berat, dan pastinya lebih banyak kelebihannya seperti aku nih. Timpal kakak iparku gak mau kalah. Dari candaan sederhana itu, aku akhirnya bisa membuat kakak iparku tersenyum hingga tertawa renyah ketika kami ngobrol sambil makan bareng di dapur. Tapi seketika kakak iparku terdiam sejenak sambil menatapku. Kamu ternyata lucu dan asik diajak ngobrol ya. Adikku pasti sangat bahagia memiliki suami yang humoris seperti dirimu, katanya. Kata kakak iparku, dia dan mantan suaminya akhirnya bercerai setelah 5 tahun berumah tangga. Hanya karena sifat mereka sama-sama keras kepala dan gak ada yang mau mengalah demi kebaikan. Pertengkaran demi pertengkaran dimulai dari masalah sepele hingga berpuncak pada masalah anak. Mantan suaminya menuding kakak iparku mandul dan gak bisa memberikan keturunan. Sementara kakak ipar juga menuduh dia gak bisa mengandung karena mantan suaminya memang gak mampu membuatnya sampai mengandung. Aku mendengarkan semua keluh kesah dan curhatan hati kakak iparku malam itu tanpa bisa menawarkan solusi karena aku hanya ingin mendengar saja apa masalah yang dialaminya. Lalu ku bilang, yang lalu biarlah berlalu kak. Sekarang lebih baik kakak jangan mengurung diri dan larut akan penyesalan masa lalu. Kakak masih muda dan cantik. Lagi pula masa depanmu masih panjang kak. Suatu ketika kakak pasti bisa mendapatkan lelaki yang baik dan tepat untuk mendampingi hidup kakak. Ujarku dengan penuh kebijaksanaan. Kakak iparku malah memasang wajah cemberut mendengar nasihatku. Kamu itu ngasih saran yang basi ah. Kayak ibuku saja kamu ini, bukannya memahami perasaanku, malah ngasih nasihat jadul dan basi kayak gitu. Udah ah, sebel aku sama kamu.
Mending aku balik ke kamar dan menyendiri saja karena gak ada juga yang bisa memahami perasaanku, kata kakak iparku sambil beranjak ke kamarnya dan meninggalkanku sendirian bengong di dapur. Kupikir kakak iparku pasti makin kesal denganku, jadi keesokan harinya aku sungkan banget kalau ketemu dan harus bertegur sapa dengannya. Tapi keesokan malamnya, setelah aku ngobrol sama ibu mertuaku, ibu menyuruhku coba lagi menghibur kakak iparku. Karena ibu semakin khawatir dengan anak sulungnya itu yang masih saja suka mengurung diri di kamarnya. Malam itu, ibu nyuruh aku ke kamar kakak iparku, tapi ku bilang nanti saja bu, saya masih ingin sekali lagi bicara sama ibu. Ih, kamu ini kebiasaan deh. Bikin ibu jadi baper saja kalau kamu minta nambah seperti ini, kata ibu mertuaku dengan wajah yang sangat bahagia. Ya nggak tahu juga bu, saya kok jadi bahagia sekali kalau bisa membuat ibu senang seperti ini. Soalnya ibu beda sekali dengan istri saya bu, kataku. Pas sedang asyik bicara sama ibu mertuaku, aku sama ibu mertua jadi terkejut sekali ketika kakak iparku membuka pintu. Kakak iparku saat itu mau minjam cas-casan HP di kamar ibu mertuaku. Dia juga kelihatan kaget melihat aku sedang asyik bicara dengan ibunya. Maaf bu, aku cuma mau minjam cas HP-nya. Nih, aku ambil ya. Dilanjutkan deh, bicaranya berdua. Aku kembali ke kamarku. Nanti ambil saja cas HP-nya di kamarku ya, kata kakak iparku, lalu dia balik lagi ke kamarnya. Ibu mertuaku jadi cemberut padaku. Kamu sih, gak bisa sabaran. Maunya bicara terus sama ibu. Untung kita sudah selesai. Kalau tidak, kan kakak iparmu bisa mengetahui pembicaraan kita nak, kata ibu mertuaku. Ya sudah sana, sekarang gantian kamu ke kamar kakak iparmu. Bilang saja alasannya mengambil cas HP ibu yang tadi dipinjamnya, ujar ibu mertuaku. Iya, siap bu. Makasih ya bu. Ibu memang mertua paling baik di dunia. Semalam beristirahat ya bu, balasku lalu beranjak keluar dan melangkah menuju kamar kakak iparku. Tadinya, aku mau batalkan saja dan kembali ke kamarku bersama anak dan istriku. Tapi, pas mau balik pintu kamarnya, malah kebuka karena kakak iparku mau ngambil air minum di dapur. Kamu mau kemana? Kok nggak jadi masuk? Katanya. Udah kamu masuk saja, aku pingin bicara juga sama kamu. Tunggu saja sebentar, aku mau ambil minum di dapur, biar kita ngobrolnya bisa lebih santai, tambahnya. Aku ya seneng saja, karena ternyata dia enggak marah lagi padaku dan kuturuti saja perintah kakak iparku dengan menunggunya di kamarnya. Tak lama setelah itu, kakak iparku kembali, kulihat dia membawa botol dan 2 gelas kosong. Aku pun bertanya padanya, minuman apa itu kak? Dia jawab, udah minum saja segar dan enak kok rasanya, kamu pasti suka. Akhirnya malam itu, aku pun nemanin kakak iparku bicara, sambil minum minuman yang rasanya emang menyegarkan, tapi bikin puyeng kepalaku. Berbeda dengan ibu mertuaku, gaya bicara kakak iparku ceplas-ceplos dan to the point tanpa basa-basi. Padahal kukira orangnya pendiam dan kalem, tapi ternyata lebih bersemangat dibanding ibu mertuaku. Kamu masih berpikir kalau yang kurus lebih baik dari yang gendut kayak aku? Tanya kakak iparku ketika kami sudah memulai pembicaraannya. Iya kak, maksud saya tidak kak. Sekarang saya mulai merasakan kalau yang gendut memang berbeda sama yang kurus kayak istri saya kak, balasku. Nggak tahu karena akibat minuman itu atau karena aku yang sebenarnya juga ingin sekali ngobrol seperti itu sama kakak ipar. Aku merasa memang kakak iparku memiliki kelebihan dibandingkan istriku. Nada bicara kakak iparku lebih tinggi dan selalu ingin berada di atas. Tapi pembicaraannya sangat lembut dan mampu membuat batinku terasa adem ayem di bawahnya.
Ya, seperti malam sebelumnya di dapur. Malam itu kami ngobrol tentang rumah tangga kakak iparku yang sudah bubar karena ketidakcocokan dengan mantan suaminya. Kata kakak iparku, "Seandainya saja suamiku dulu seperti kamu yang mau bersabar dan memahami keinginanku, pasti rumah tangga kami masih utuh," katanya. Ku bilang, "Ya sudah kak, yang sabar saja. Anggap saja saya ini suami kakak yang sudah berubah sikapnya dan bisa memahami keinginan kakak," balasku. Cukup lama, aku sama kakak ipar terlibat pembicaraan yang lumayan seru dan mendebarkan itu. Sampai akhirnya kakak ipar bilang, "Ternyata kamu baik banget deh, bisa menghibur hatiku yang sedang gelisah." "Terima kasih. Ya, kamu sudah jadi adik ipar yang sangat mengerti kondisi dan perasaan aku," bisiknya. "Sama-sama kak, saya juga berterima kasih. Kakak susah mau bicara dari hati ke hati sama saya, dan saya harap kakak jangan lagi larut dengan masa lalu kak. Karena masih banyak orang yang tulus mencintai dan menyayangi kakak," kataku. Begitulah akhirnya, selain semakin akrab dengan ibu mertuaku, sejak saat itu, aku juga bisa akrab dan sangat dekat dengan kakak iparku. Sementara, istriku pun semakin bahagia ketika melihat aku bisa menjadi sosok yang mengayomi dan melindungi sebagai kepala keluarga di rumah mertuaku. Tamat. Oke, segitu dulu. Untuk kali ini, semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.